Hey everyone, welcome to Maximus, Sid speaking. Gue lagi mau bahas chapter 988 bersama rekan gue, Sirup. Jadi di chapter kemarin kita dikasih cliffhanger Nekomamushi dan Inuarashi yang bakal berubah jadi mode sulong. Tapi ternyata di chapter ini mereka belum berubah juga. Malah yang kelihatan berubah itu anak buahnya dulu. Jadi ada Guardians of the Wild Forest, Rodi sama Bibi. Terus ada Inuarashi, Three Musketeers, Giovanni, Sicilian, dan Consulate. Jadi dan apalagi minggu depan bakal break ya. Jadi kayak kita bakal harus nunggu lebih lama lagi melihat mode sulongnya Nekomamushi dan Inuarashi. Menurut lu gimana ini scene ini? Menurut gue sih menarik sih. Kenapa? Soalnya setelah gue lihat dengan seksama, ini kayak semacam face off antara para beast ya. Kayak yang secara natural sama yang makan kekuatan buah. Oh iya. Beast Pirates kan mereka zone user semua kan. Ada Ancient, ada yang dari Smile, ada yang mungkin Giant yang makan buah zone juga nih kayak Gifter kan. Tapi si Gifter tuh emang kayak Giant yang makan buah zone atau dia cuma Giant doang gitu. Karena Giant yang udah diliatin belum ada yang pakai kekuatan zone gitu. Belum ada yang diliatin kan. Iya kayak sih. Kemarin yang number berapa? 7 ya? Iya, ini ada Nagi ya, kita dilihatin anggota The Numbers, Nagi. Gue kira desainnya tuh bakal yang apa sih? Super badass gitu. Iya, ternyata kayak another karakter yang kayak bakal cepet kalah atau pokoknya ya diadain cuma buat satu karakter protagonis jadi ada lawannya gitu. Cuman di sini menarik sih karena gara-gara mereka lagi face off, gue jadi mikir sebenarnya origin dari suku Ming itu apa ya? Dan origin dari suku Fisherman ya kan? Apakah mereka kayak apa jangan-jangan buah zone adalah diambil dari kekuatan mereka atau mereka kayak semacam descendant atau keturunan dari zone user yang permanen atau gimana gitu? Maksudnya jadi originnya apa? Karena kan kalau kita lihat zone user itu bisa awakening kan, zone bisa mode hybrid dan juga mode animal lah kan. Nah kalau hybrid itu benar-benar mirip sama Ming ya kalau lagi, maksudnya kalau buahnya itu mamalia kan. Habis itu juga kan salah satu ciri pengguna zone kan selain badannya itu jadi lebih kuat, dia juga kebanyakan sih jadi lebih besar kalau kita lihat. Dan Ming juga secara biologis kan lebih besar kan tubuhnya dibandingkan manusia biasa gitu. Jadi kayak benar-benar mirip gitu. Jadi ini yang bikin mempertanyakan apa origin dari atau apa asal-usul dari suku Ming ini atau suku-suku manusia hybrid binatang lainnya gitu. Habis itu juga kalau suku Ming itu bisa yang namanya sulong kan. Nah, dan itu yang udah kita tahu sulong itu nggak bisa bertahan lama gitu. Dan ketika sulong kayak kebanyakan itu mereka langsung mode berserk atau kayak ngamuk tidak terkendali, meskipun mungkin yang kayak yang jago-jagonya ini kayak semacam Three Musketeers atau Guardian ini atau mungkin Nekomamushi sama Inuarashi bisa ngontrol ya. Maksudnya bukan yang kayak Pekoms kan waktu itu kayaknya benar-benar ngamuk, nggak ada self control gitu kan. Nah habis itu Zone Awaken yang udah kita lihat itu yang di Impel Down, mereka juga kayak kehilangan semacam, kalau based on gitu ya, dari informasi di One Piece fandom website yang kemarin kita bahas di podcast itu, di situ Awaken Zone yang ada di Impel Down itu mereka kayak kehilangan semacam intelligence-nya, jadi kayak basic instinct doang gitu. Tapi kayak apa ya, mungkin belum terkonfirmasi secara 100% sih. Soalnya kan mereka mungkin emang bawahan, jadi kayak cuma nurut-nurut aja tanpa dikasih dialog gitu. Oh, dan yang Minotaur sama Rhinoceros gitu-gitu ya? Iya, yang jerapah kan ada tuh, jerapah. Yang koala kan kayak semacam yang paling depannya gitu kan. Oke. Nah, itu kan badannya gede banget kan, itu mirip banget sih sama Ming. Soalnya benar-benar similar banget. Itu sih yang menurut gue menarik dari panel ini. Jadi kayak kalau pengguna buah Zoan ketika awakening, dia tubuhnya berubah full jadi bentuk hewannya, bentuk hybrid, tapi secara intelligence berkurang gitu ya, kayak semacam insting hewannya nge-take over dia gitu ya. Oke.
Ini kalau dilihat di sini sih, jadi yang tadinya kita kira kalau si Kaido ini bakal dikeroyok ya sama suku Ming, ternyata gue juga baru notice sih, ternyata di sini tiba-tiba Jack sama The Numbers dan para gifters muncul gitu. Jadi tadi itu gue kira Kaido bakal dikeroyok sama Red Scabbers dan Ming ya. para pasukan Ming, para Ming tribes gitu kan. Ternyata di sini Jack muncul. Jadi sekarang kalau dilihat sih di panel yang sebelum adegannya Big Mom itu kan udah mulai berantem tuh. Nah itu jadi Gifter lawan Ming Tribes, sementara Red Scabber sekarang jadi tinggal ngelawan Kaido gitu. Oke, selanjutnya sih yang pengen gue bahas tuh King versus Sanji ya. Jadi ini unexpected banget sih. Gue surprise di sini ternyata arahnya itu tadinya gue kira si Three Calamities itu bakal ikut join Kaido terus ngabisin Red Scabbers kan. Tapi ternyata mereka tetap stay di panggung eksekusi, kayak ngebiarin Kaido aja di atas. Mungkin juga dalam rangka ini ya, dalam rangka ngejaga si Momonosuke, karena kan dia belum jadi dieksekusi kan. Nah, sempet yang lumayan align dengan yang kita teori ini sebelumnya kalau Shinobu bakal nyelamatin Momo. Jadi Shinobu udah sempet tuh sampai di panggung eksekusi dan mau nyelamatin Momonosuke, tapi ternyata ketangkap sama King ya. Iya, ketahuan ketangkep terus langsung dilempar gitu. Dan dari lemparannya sih kelihatannya parah sampai kayak apa sih, Luffy pun khawatir gitu ya dengan Shinobu. She couldn't do it, is she alright gitu, kayak khawatir gitu, kayak si Shinobu nggak apa-apa nggak. Nah ternyata justru yang lolos dari radar teori kita Sanji. Benar juga ya, Sanji itu kan bisa menghilang ya. Kita kan sempat ngeteoriin si siapa, Fukurokujo awalnya karena dia ninja, jadi kan mungkin kayak dia bisa pakai teknik mengelabui atau apa lagi. Terus kedua si Nobu, bener kan dia ninja, kayak bisa menghilang atau intinya bisa mengelabui orang-orang di situ. Nah ternyata yang kita luput adalah Sanji ya, dia kan sebenarnya punya kekuatan invisible ya. Tapi ini emang di luar dugaan sih, di luar banget. Iya. Soalnya terakhir kan dia ada di itu ya, tempat prostitut itu. Jadi kayak kita kira dia bakal off dari misi penting, ternyata dia tetap stay tujuan utama dari kenapa mereka nge-raid ya. Iya. Tapi kalau misalnya lu baca lagi di chapter waktu si Nami nyariin si Sanji, kayak dia nanya kan ke Carrot, you said you spotted Sanji earlier, kayak katanya kamu ngelihat Sanji sebelumnya. Yes, but si Carrot bilang I'm not giving up on finding ladies. Jadi gue nggak tahu ya, maksudnya ini sesuatu hal yang terencana atau enggak gitu ya. Kayak, dan kita kan juga at this point kan kita nggak tahu. Maksudnya waktu lagi flashback itu, waktu si Sanji lagi di rumah Bori kan mungkin dia juga sebenarnya nggak tahu kalau Momonosuke itu tertangkap dan di panggung eksekusi kan. Tadi gue waktu coba ngeliat-liat lagi flashbacknya, oh jangan-jangan kayak somehow sarcastic, kayak I'm not giving up on finding ladies. Jadi kayak Momonosuke itu dia lagi nyari Momonosuke terus dia nge-refer Momonosuke as a lady. Tapi ternyata kalau gue pikir-pikir harusnya di titik ini tuh kayak mereka belum tahu kalau Momonosuke itu ketangkap. Jadi sebenarnya ada perubahan rencana. Awalnya Sanji mungkin kayak lagi berkeliaran di sekitar situ. Terus kan mungkin ada juga Big Mom, ada Black Maria, gue nggak tahu. Nah terus dia pakai mode menghilang gitu kan. Ngintip. Lama-lama pas dia ngikutin, pas Black Maria sama Big Mom ke mainland itu, pas dia ngikutin baru ketemu ada Momonosuke. Oh ternyata Momonosuke ketangkap nih. Nah baru di situ dia bikin plan untuk nangkep Momonosuke gitu kali ya. Atau jangan-jangan ini barusan kepikiran banget sih. Jadi selama dia menghilang, maksudnya selama dia udah di luar, maksudnya selama dia menjauh dari Nami dan Carrot itu, dia sudah pakai Red kan. Jadi dia benar-benar udah invisible. Terus dia kan bilang kalau dia nggak bakal give up untuk mencari ladies. Jadi dia mungkin ada di ruangan di mana Kaido, Big Maria dan Orochi itu lagi ngumpul. Terus kayak ada Big Maria jadi di situ dia udah ada dan dia sedang memandangi Big Maria gitu. Jadi ketika Momonosuke datang, dia udah tahu Momonosuke ternyata ketangkap. Tapi di situ kan dia nggak mungkin bisa nyelamatin kan, karena kondisinya belum belum kondusif lah, belum dia diselamatin pasti langsung ketahuan banget gitu ya. Nah jadi mungkin di situ dia udah ngebuntutin, habis itu sampai dia nonton pidatonya Kaido segala macam. Lalu ketika
semua udah terlaksana gitu kan rencana ambushnya dari Red Scabbard, baru dia nyelamatin Momonosuke. Soalnya kalau tiba-tiba dia ada di situ, gue rasa terlalu kebetulan ya. Bisa aja mungkin ngikutin. Contohnya kelihatan dari pas dia ngintip di bathhouse, ya kan? Ketahuan kan sebenarnya itu bukan pertama kali dari situ. Dia udah berkali-kali kan. Jadi maksudnya bisa ya, selama apa namanya? Scene itu berlangsung gitu, scene panggung eksekusi itu berlangsung, dia udah memantau dari sebelum-sebelumnya kan. Ya itu salah satu teori aja sih, kita belum bisa pastiin sebelum Sanji cerita sebelumnya dia kemana. Dan mungkin sebenarnya argumen pendukungnya adalah si testimoni Sanji itu sendiri. Si Sanji itu kan bilang, "You are super cool back there, truly a lord." Kayak dia ngasih apa sih? Ngasih pin si Momonosuke kan. Wah gila lu cool waktu ngedeclare kalau lu pengen jadi Shogun nih, benar-benar pantas lah sebagai seorang lord gitu kan. Jadi kayak Sanji was there all the time. Jadi kayak dia juga udah mengamati keadaan sebenarnya. Even sejak si Kaido mengagitasi Momonosuke, yang mana itu kejadiannya sebelum diserang sama Red Scabbard kan. Iya. Tapi dengan adanya Red Suit ini, itu sih ada satu hal menarik. Karena kan sebelumnya banyak yang ngira kalau Carrot bakal join Straw Hat untuk menjadi scout ya. Nah Sanji ini dia bisa ambil role sebagai scout ya. Karena ini udah gitu beberapa kali. Gila ya, ini kekuatan menghilang ini sangat disalahgunakan oleh Sanji. Tapi dia udah ibaratnya mengimpikan itu dari kecil kan. Meskipun patah semangat karena ketemu Absalom, tapi akhirnya dia mendapatkan kekuatan impiannya dia. Man dream ya. Aduh. Tapi benar begitu dapet dia langsung itu ya, melaksanakan rencananya dia ya. Langsung digas ya. Langsung digas. Ya ini sih jadi waktu habis si Shinobu dilempar sama si King. Nah terus kita dilihatin kayak awalnya si Queen sama si King tuh kayak apa ya, masih memproses gitu ya. Gue nggak tahu apakah ya lagi-lagi di sini sih. Mungkin karena nggak ada, gue nggak tahu ini penjelasannya kayak gimana, antara mungkin nggak ada hawa ingin membunuh atau kayak gimana. Somehow Queen sama King tuh berarti nggak bisa merasakan kehadiran Sanji di situ. Atau penjelasan yang kedua, Sanji tuh nggak standby di situ. Dia kan bisa skywalk kan, dan gerakannya kan jauh lebih cepat nih sejak arc Big Mom. Nah, mungkin kayak dia standby di mana, lalu waktu lagi konsentrasi King lagi ke Shinobu, kayak dia bergerak menuju ke panggung eksekusi, makanya kayak Queen sama King sempat luput. Atau yang ketiga, emang Hakikan Bunsoku mereka nggak se-advance itu. Itu menurut gue kemungkinan paling benar sih, paling memungkinkan, karena kayaknya Beast Pirate tuh benar-benar fokus sama brute force ya. Mungkin emang mereka kayak tentang yang hal-hal kayak gini nggak terlalu kuat gitu. Jadi mungkin kemampuan Hakikan Bunsokunya mungkin nggak terlalu mungkin nggak se-advance Katakuri ya. Dan di sini jadi mungkin menegaskan lagi kalau Katakuri itu advance banget Hakikan Bunsokunya. Dan kedua mungkin nanti yang kita juga belum lihat, barangkali sebenarnya keunggulan dari Beast Pirate ini lebih ke Haki Bisusoku mungkin ya. Iya, mungkin banget sih. Nah di sini si Sanji berhasil kayak dia ngehancurin rantai yang ngikat si Momonosuke. Terus waktu Momonosuke terbang, kayak mereka juga masih memproses gitu ya. Apaan nih gitu kan. Nah di sini kita dilihatin si Momonosuke yang bilang, "I'm scared, we're so high up." Kayak nge-trace back traumanya Momonosuke waktu dicekek sama si Kaido gitu. Dan disitu juga kayak ngeliatin kalau Momonosuke ini again bahwa dia tuh masih kecil gitu. Kayak ya kan, kayak dari dialog ini gue lagi kena lagi gitu, kayak oh iya Momonosuke masih kecil gitu. Kayak ini hanya seorang bocah yang secara takdir karena dia seorang Kozuki Oden, dia harus mengalami semua kejadian ini, padahal dia sebenarnya masih anak kecil gitu. Iya, masih 8 tahun kan, masih masih kelas 3 SD gitu kan. Iya. Nah lalu King mulai curiga nih. Nah terus kayak dia ngambil inisiatif kayak pengen nyerang si Momonosuke, pengen ditendang kan. Nah ternyata waktu dia mau nendang ditangkis sama si Sanji. Tapi di sini reaksinya Nami lucu banget sih. Iya. Dia kayak nggak nyangka gitu. Oh, ada Sanji.
Kayak meremehkan Sanji gitu. Buat kirain dia lagi di prostitut. Aduh. Nah ini sih jadi di sini kan si King itu cara nyerang maksudnya si King itu kan berinisiatif untuk ngenyerang Momonosuke gitu kan. Nah yang dia gunain itu tendangan gitu, kayak dia pengen nendang Momonosuke. Sementara padahal dia punya pedang, terus juga ya nggak tahu ya ini berarti sesuatu atau enggak, tapi kayak ya gara-gara si King nyerangnya pakai tendangan, gue jadi mikir jangan-jangan nanti bakalannya juga ada kontribusi. Maksudnya kayak at some point dia bakal ngelawan Sanji juga nih gitu. Ini sih jadi yang pengen gue bahas adalah menurut lo kira-kira siapa yang akan lawan King selanjutnya? Di sini sih kita ngelihat, maksudnya di chapter ini sih sekilas kita ngelihat Sanji ngelawan King ya. Lalu selanjutnya kan kita lihat si Sanji itu kan kayak gue nggak tahu ya ini serangannya akan bikin Sanji KO atau enggak. Karena di sini sih kalau dari dialognya, even Sanji sendiri pun ngerasa dia dalam bahaya. At this rate, you'll tear a hole right through. Kayak serangannya itu bakal bikin perutnya bolong. Ini di internet langsung banyak meme Ace. meme Dark Ace gitu. Nah terus habis itu si King pun kayak bahkan dia punya intensi itu kan, I plan to split you clean in half, let's see you disappear this time. Jadi intensinya juga membunuh gitu. Dan kita lihat di sini di panel yang ada Luffy-nya di sebelahnya itu kayak mereka nabrak ke suatu bangunan gitu kan. Nah ya di sini belum terkonfirmasi apakah Sanji masih hidup, Sanji atau mati. Nggak mungkin mati sih menurut gue. Tapi apakah Sanji KO gitu? Tapi ya itu kan, ini kan serangannya mematikan ya. Menurut gue sih, gue pengen nanya pendapat lu sih. Jadi kayak ini Sanji menurut lo gimana? Kalau menurut gue bisa jadi Sanji ini diselamatin men. Jadi waktu nabrak bangunan ini kayak dia nggak benar-benar nerima serangan King sepenuhnya. Ada seseorang entah siapalah yang nyelamatin si Sanji. Kayak ya mungkin bisa jadi Hawking juga, kayak tiba-tiba nyawanya di-trade dengan siapa misalnya, gue nggak tahu. Tapi gue nggak yakin sih kayak Sanji nerima serangan King secara full di sini. Kalau nggak mati men Sanji pasti. Iya, karena si Sanji kan belum kelihatan pernah pakai hardening ya. Kecuali kostumnya ini juga ningkatin kekuatannya ya. Jangan-jangan dia diselamatin sama kostumnya ini, si kostum. Emang kostum raid suit ini itu sih semacam armor juga ya. Makanya kayak si saudara-saudara itu benar-benar kuat banget kan. Makanya menurut gue bisa aja baju ini nyelamatin dia sih. Tapi di sini yang benar-benar gue sorot adalah ternyata ukuran Pteranodonnya King itu gede banget. Gede banget. Itu iya, Sanji diboncoknya gitu. Sekecil itu gitu. Sebenarnya kan si King nyerang itu kan kapal Big Mom. Kelihatannya di situ kecil gitu karena komparasinya sama kapal kan. Tapi itu pun gue juga lupa kalau ternyata kapal Big Mom tuh gede banget. Dibandingkan kapalnya Tosun Sunny. Mungkin sih pas gue ngelihat si King nyerang Sanji pakai mode zone-nya dia, itu benar wah gede banget ya. Tapi ini emang itu Ancient Zone tuh benar-benar nunjukin kalau benar-benar kuat banget dibandingkan zone biasa. Mungkin antara dari selain dari ukuran, endurance-nya juga kan liatin dari ulti. Nah jadi ya kalau tadi kan gue sempat bahas kemungkinan kalau Sanji mungkin akan diselamatin sama kostumnya ya. Kostum si Red Suit ini. Jadi kayak somehow kostum Red Suit ini memberikan durability ke Sanji. Jadi kayak dia gak bakal mati diselamatin sama Red Suit-nya. Nah kemungkinan kedua bisa jadi mungkin yang tadi itu yang sempat gue bahas, kayak dia diselamatin antara diselamatin Hawking atau diselamatin Marco sama Zoro. Tadi kan gue udah sempat bahas kayak si King itu milih serangannya pakai tendangan kan, padahal dia punya pedang lah, punya ya maksudnya secara awalnya impresi gue kayak dia serangan itu tangan gitu bukan kaki. Nah dia pakai tendangan. Bisa jadi skenario ketiga gue adalah yaitu kayak nanti yang ngelawan King itu bakalannya kombinasi antara Marco, Zoro sama Sanji. Menurut lu gimana? Ada kemungkinan lain sih. Gimana kalau ternyata dia diserang sama Sasaki? Karena kan Sasaki kan ngincer itu kan posisi All Star kan. Oh.
gue ragu sih, tapi maksudnya nggak nutup kemungkinan soalnya kan dia ngejar posisi All-Star, tapi kalau dia nyerang King sekarang kan berarti dia semacam berkhianat terhadap Beast Pirates sih. Cuman kalau tidak di momen ini kapan lagi gitu ya, meskipun festival ini udah di cancel secara official kan sama si Queen kalau sedang terjadi raid, tapi kayak ibaratnya let's say kalau lu mau ngambil posisi All-Star terus mau nge-take down King atau Queen, kapan lagi sekarang. Iya, kesempatan sekarang. Iya benar sih, bisa jadi dikeroyok si King ini. Gue sih tetap percaya nanti ujung-ujungnya, maksudnya gue sih tim Zoro sih, maksudnya nanti ujung-ujungnya yang bakal ngalahin si King itu Zoro, karena itu akan mengenhance level kekuatan Zoro secara signifikan kalau misalnya dia bisa ngalahin King. Tapi sebelum kesana mungkin akan banyak yang ngelawan King kayak ganti-ganti, kayak awal ini Sanji, terus mungkin nanti akan ada Marco, bisa jadi mungkin Marco kalah terus habis itu ganti, terakhir Zoro yang ngelawan King. Ini gue penasaran banget sih, ketika King udah posisi apa ya, mode battle ready-nya ini kan kayak dia cuman serangan biasa kan, tinju sama tendang, terus dia mode Zoan nabrak. Nah, yang gue penasaran adalah ketika dia kayak mode hybrid, lalu pedangnya dikeluarin, nah cara dia bertarung tuh kayak gimana gitu. Karena kan udah kelihatan kayak dia bisa semacam martial arts atau apa ya, mungkin kayak ya serangan fisik biasa, habis itu dia juga seorang swordsman, dan dia adalah seorang Zoan user gitu. Oke, menarik. Karena sebelumnya kita udah pernah liatin cara bertarung Zoan pas di arc yang nyelamatin Robin itu di mana dulu lupa namanya, yang Water Seven itu kan. Itu kan kayak kita udah liatin sekilas kekuatan Zoan itu kayak gimana kan. Dan kayak kaku itu kan, dia Zoan terus pakai pedang juga kan. Nah makanya di sini mungkin kita bisa ngelihat apa ya, level yang lebih tinggi dari apa yang kita lihat di arc pas nyelamatin Robin itu. Karena ini juga ya, maksudnya Zoan tapi pakai senjata tuh agak gimana gitu. Karena kan Zoan tipikalnya ngandelin kekuatan dirinya sendiri ya. Jadi kan dia mengenhance kekuatan dirinya sendiri untuk bertarung. Sementara kalau Zoan pakai pedang tuh, gue belum bisa bayangin. Mungkin Kaku ya gambaran paling deket Zoan yang pakai pedang. Yang paling memorable lah, karena kan dia yang bikin Zoro Gorin Ashura kan. Iya. Itu pun juga sekalipun dia pakai pedang, itu pun dia juga masih mengutilisasi kemampuan jerapahnya gitu. Iya. Ya kan, kayak dia pakai lehernya lah, terus sempet apa sih yang jadi lehernya mendek terus manjang, jadi kayak nonjok pakai kepalanya gitu ya kan. Terus di sini ada yang menarik juga sih. Kan si King ini dia ras manusia yang punya sayap ya. Gimana kalau hybridnya ternyata ntar dia sayapnya ada 4 gitu. Wah ya. bakal wah banget sih. Meskipun nggak tahu bakal berguna atau nggak dalam pertempuran, tapi secara visual bakal wah banget. Gue yang masih penasaran tuh ini deh, kekuatan apinya King itu tuh penjelasannya apa gitu. Apakah itu dari buah iblisnya atau dari mana gitu api-apinya? Iya. Kayaknya itu juga bukan rambut kan, kalau dilihat dari bentuknya tuh kayak api gitu. Makanya kayak gue penasaran banget ini apinya dari mana. Mungkin aja sih dari rasnya dia ya, nggak tahu juga sih. Karena kan kalau itu dari kekuatan Zoannya harusnya munculnya pas dia make kekuatan Zoan gitu. Tapi ini pas dia lagi mode aslinya dia juga udah berapi-api gitu ya. Terus dia udah dijuluki Wildfire kan. Iya. Bukan karena kekuatan bawah iblisnya kayak si Queen kan, Queen the Plague, karena dia suka menciptakan senjata biologis berupa racun dan sebagainya kan. Karena dia Brachiosaurus gitu. Jadi bisa aja si King ini emang dia punya kekuatan api kayak Sanji kan. Dia punya semacam kekuatan api yang bisa aja itu entah kekuatan dari apa ya, modifikasi genetik Germa, atau emang itu haki armamen spesialnya dia yang bisa menggunakan api. Gue juga nggak tahu sih. Iya. Sama kayak Luffy aja, kayak yang apa, Jet Hawk itu ada apinya kan. Oke, selanjutnya sih yang mau gue bahas adalah tentang siapa yang bakal ngelawan Big Mom. Jadi kalau di sini sih kita udah ngelihat kalau si Luffy bilang Yamadut, I'm leaving Momo to you, protect them both. Kacak banget ya, mungkin kayak kalau bahasa Jepangnya tuh Yamao tapi di sini jadi Yamadut gitu. Walaupun ini translasi unofficial ya.
Jadi kayak si Luffy udah ngepercayain Momonosuke ke Yamato. Yamato disuruh melindungin Momonosuke. Sementara Luffy bakal mencoba untuk ngalahin Big Mom dulu di sini, baru dia join Red Scabbard buat ngelawan si Kaido. Karena Luffy mikir kalau misalnya dia langsung ke atas, nanti si Big Mom bakalan juga ke atas dan ngelawan dua Yonko sekaligus bakal tough banget kata si Luffy. Nah cuma sih menurut lo gimana di sini yang bakal ngelawan Big Mom, apakah Luffy atau karakter protagonis yang lain? Gue sih masih ngarep Luffy ya. Mungkin Luffy beberapa saat bakal ngelawan dia. Soalnya kalau dia langsung ke atas tuh gue rasa terlalu cepat gitu dia face out sama Kaido. Karena gue nganggapnya Luffy bakal sesuai itu ya bahasan podcast kita sebelumnya. Kalau Luffy bakal ngetes Rio dia, haki yang baru dia pelajarin kemarin kan di Big Mom gitu. Karena kan sebelumnya pas di arc Whole Cake Island, si Luffy dikasih tahu kan sama Gang BG kalau kulitnya tuh sangat keras gitu, tinjuan biasa nggak bakal bisa. Ya, mungkin skala kekerasan kulitnya Big Mom itu mungkin 11-12 sama Kaido. Jadi kayak ini bakal jadi tempat latihan dia yang lebih hebat lagi dibandingkan latihan-latihan dia sebelumnya. Karena ini benar-benar lawan seorang Yonko gitu. Soalnya kalau dia langsung ke atas tuh gue rasa perannya Red Scabbard mungkin bakal berkurang gitu. Karena begitu Luffy masuk pasti dia jadi spotlightnya kan. Iya sih. Dia kan bisa jadi kayak kalau misalnya skenario kayak gitu, sekarang si Luffy ngelawan Big Mom terus dia nge-trial kekuatan barunya. Kayak kita diliatin kekuatan barunya Luffy. Baru nanti pas Big Mom kalah, pas Luffy lagi OTW ke atas, ternyata Red Scabbard dan para Ming Tribes itu kayak udah pada kalah gitu. Jadi bikin Luffy jadi semakin marah gitu ke Kaido. Dan mungkin bisa jadi nanti waktu dia lawan Kaido pun ada kekuatan baru lagi yang kayak juga belum kita lihat. Gue sih expect-nya gitu sih. Karena kalau dilihat dari pas dia lawan Katakuri kan, begitu dia develop kekuatan Ken Bunshokunya langsung diaplikasiin kan. Dan bisa jadi kayak ada semacam mungkin Gomu-Gomu yang baru atau Gear Force mode yang baru gitu. Yang apa ya? Atau mungkin Gear Force-nya bakal jauh lebih kuat gitu. Dengan bentuk atau pattern hardening yang berbeda. Ya kita tunggu aja sih. Iya. Ada bentuk yang baru. Bakal menarik banget kalau misalnya ini waktu si Luffy lawan Big Mom, kayak dia bakal pakai pengembangan lain dari Gear 4, sementara nanti waktu dia lawan Kaido baru pakai Gear 5 gitu ya. Iya. Ya kita harap sih dia bakal pakai gear yang kelima itu. Iya. Jaraknya udah lumayan lama ya dari Gear 4, karena Gear 4 itu kan pertama kali keluar waktu arc Doflamingo ya, kayak itu udah mungkin udah ada 5 atau 6 tahun yang lalu kali ya. Meskipun secara timeline di dunia One Piece mungkin masih dekat ya. Masih dekat. Tapi kan mungkin dia belajar Gear 4 itu dari saat dia latihan kan sama Rayleigh. Iya sih. Sebenarnya udah lama juga. Bisa jadi salah satu yang Luffy buat ketika Rayleigh bilang apa yang akan kulakukan ketika semua jurus-jurus semua itu tidak mempan terhadap musuhmu, kan dia sempat bilang gitu. Terus bikin Gear 4. Nah bisa jadi dia bikin alternatif ketika Gear 4 itu nggak bisa ngelawan musuh gitu. Tapi kalau dilihat dari sisa arc atau sisa tahun Eiichiro udah bakal nyelesain One Piece, kayak development Gear 5 harusnya udah ada gitu. Iya sih. Iya kan? Kayaknya sih ya nggak tau, bayangan aja kayak abis ini Gua nggak yakin sih dari arc ini Big Mom sama Kaido maksudnya kayak diselesaikan seperti udah nyelesain arc Whole Cake Island. Jadi kan Whole Cake Island itu Big Mom ngelawan Luffy bentar, tapi habis itu Whole Cake Island itu tiba-tiba antagonis utamanya adalah Katakuri. Nah sementara arc di sini tuh benar-benar antagonis utamanya tuh adalah Big Mom dan Kaido. Jadi kayak arc ini akan diselesaikan dengan kekalahan mereka berdua gitu. Oke, setelah mereka berdua ini kalah, Luffy pasti otomatis bounty-nya langsung skyrocketing gitu. Jadi mungkin bahkan yang paling tinggi ya, kalau misalnya Blackbird nggak melakukan apa-apa gitu. Dan musuhnya udah tinggal Blackbird sama Angkatan Laut. Jadi kayak
udah deket lagi nih mau tamat. Mungkin ekspektasi gue mungkin sekitar 4 atau 5 tahun lagi One Piece tamat. Jadi akan ada satu arc lagi yang akan nge-resolve masalah dia dengan Angkatan Laut atau dengan Blackbird. Dan ada satu arc lagi yang akan nge-resolve masalah dia dengan One Piece gitu. Di sini jadi dipertanyakan ya, kayak Luffy itu, maksudnya One Piece bakal tamat setelah Luffy menemukan One Piece, atau Luffy menemukan One Piece baru arc terakhir baru One Piece tamat gitu. Iya juga, iya benar. Kayak kan kalau kita lihat si Roger ketika dia sampai di pulau terakhir dan menemukan One Piece, dia tertawa kan dan menemukan sebuah cerita gitu. Apakah habis itu jadi akhir perjalanan Roger kan? Nah, kalau Luffy bakal kayak gitu, jadi kayak menemukan One Piece benar-benar ujung terakhir, atau dia menemukan One Piece baru terjadi konflik terakhir yang menyelesaikan semuanya gitu. Oke, nah di sini kita habis itu dilihatin kekuatannya Big Mom pakai Ikoku Sovereignty lagi ya, kekuatan yang dia pakai di arc Whole Cake Island, yang ada referensinya ke kekuatannya para raksasa kaum Elbaf. Nah di sini dilihatin juga kayak si Nami nyulik si Zeus, terus habis itu kayak Zeus diambil balik lagi sama Big Mom, dan kayak kita di sini kayak semacam dapat konfirmasi kalau akhirnya gue nggak tahu ya apakah ini akan serius atau enggak, tapi Nami kan bilang I hate you, I'm done with you. Jadi kayak semacam pemutusan hubungan antara dia dengan Zeus gitu. Padahal kalau misalnya Nami bisa pakai Zeus tuh apa ya, skill bertempurnya tuh ke-enhance banget gitu nggak sih? Parah. Tapi yang gue sorot di sini adalah Zeus di sini kayak secara sadar gitu pengen sama Nami kan. Iya juga ya. Karena dia nggak bisa ngelawan kehendaknya Big Mom, dia harus nurut gitu. Juga dia nangis kan pas disuruh sama Big Mom buat harus all out kan ke Nami. Sorry Nami, you have to die. Dia nangis kan, berarti kayak dia kayak ada semacam attachment gitu. Iya, ada ikatan emosi dengan si Nami ya. Bahkan ini mungkin nanti bisa jadi potensi apa sih yang bikin heartbroken gitu, kayak at the moment Big Mom kalah. Ya gue nggak tahu sih, mungkin akan berdampak ke para hominya juga. Bisa jadi kayak waktu arc-nya Gecko Moria, kayak waktu Gecko Moria kalah kan semua bayangan yang dia ambil balik lagi ke yang punya bayangan masing-masing kan. Gue nggak tahu apakah akan terjadi juga di jiwa-jiwa yang Big Mom ambil. Karena kalau misalnya kayak gitu bisa jadi kayak jiwanya Zeus balik entah kemana, terus kayak jadi mati permanen gitu kan sekarang Zeus akhirnya. Nah di sini menarik sih, karena ini juga salah satu hal yang pengen gue bahas nih kan. Pertama bukan konfirmasi juga sih. Pokoknya kelihatan dari panel ini, di sini kan kita liatin kalau si Zeus kebelah dua. Dan kelihatannya kebelah dua karena dibelah sama si Brook kan. Brook ya. Di sebelum panel dia ngebelah itu, dia ada kayak ancang-ancang gitu, soul sensor activate. Berarti dia kayak semacam nge-infuse kekuatan buahnya dia di serangan dia kan. Nah ini kan bisa apa ya, kayak dianalisis sekarang kan kekuatannya Brook itu juga soul kan, maksudnya yang berhubungan dengan soul. Ini menarik, bisa jadi nanti Zeus itu bisa dimilikin sama Nami karena bantuannya dari Brook. Iya juga. Wah gila sih. Bisa ngaruhi soul kan. Itu juga kelihatan dari pas si Brook itu konser dia yang terakhir itu kan. Kekuatannya tuh bisa mempengaruhi orang gitu, kayak penontonnya itu pada apa ya, pada tergetar lah soulnya gitu. Soalnya kan di situ diliatin pas si Brook konser itu dia kayak pakai kekuatannya kan, kayak muncul bayangan soulnya dia tuh. Yang bentuknya kayak hantu itu. Berarti kan semacam bisa dikonfirmasi kalau pada saat dia konser kekuatan para mesianya dia aktif kan. Nah, soul para penontonnya juga tergetar. Habis di beberapa chapter sebelum ini pun kayak dia diliatin kalau dia itu semacam counter alaminya Big Mom gitu. Karena kekuatan buahnya si Big Mom yang mengaruhi soul orang itu nggak mempan terhadap soulnya Brook, karena dia kayak semacam soul king, kayak mungkin soulnya dia itu reign supreme atau yang benar-benar kuat tak terpengaruh terhadap soul orang lain gitu kan. Tapi bisa jadi karena dia ini semacam, kan dia sebetulnya soul king kan, karena dia ini soul king, dia bisa mempengaruhi soul lain gitu. Jadi kayak semacam apa ya, mungkin dari yang udah kita lihat ini, kayak ketika nanti Big Mom kalah, Zeus bisa apa ya, semacam belenggunya itu dilepas dari Big Mom gitu.
Oh, keterikatan jiwanya dengan Big Mom. Maksudnya somehow kan ini yang mengontrol jiwanya si Zeus, nyawanya Zeus itu kan adalah Big Mom kan. Iya. Nah, hubungan itu mungkin bisa nantinya bakal diputus sama si Brook gitu maksud lo ya? Nah, itu dia maksud gue. Nah, ini juga kelihatan dari kalau si Brook ini bisa ngebelah dua Zeus gitu dengan kekuatan buahnya dia kan. Kayak Soul Sensor, dia nge-infuse kekuatan paramecinya dia, habis itu nebes Zeus, habis itu kebelah dua. Berarti kan serangan kekuatan dia bisa mempengaruhi soul buatan dari si Big Mom kan. Harusnya kan kalau serangan biasa ketika nyerang Zeus atau Prometheus, ya udah lewat aja karena kan mereka fisiknya adalah awan sama api kan. Mungkin kalau Haki beda cerita, tapi kan ini Zeus pakai kekuatan buahnya dia. Nah, bisa jadi di sini adalah sebuah hint kalau nanti bisa aja kalau Brook itu ngambil alah Zeus, selain Zeus bisa aja Prometheus juga gitu. Karena nggak melepas kemungkinan ketika si Big Mom kalah. Soalnya kan kalau Nami bisa punya Zeus dan Prometheus kan gila sih langsung. Harusnya juga bisa lebih cuaca gitu kan, kayak iya. Ya benar juga ya. Wah, gila sih kalau misalnya Zeus sama Prometheus bisa dikuasain sama Nami. Tapi ini masih teori sih. Tapi maksudnya petunjuknya tuh udah ada gitu. Dan mungkin kan bikin kekuatan buah kayak nggak ada yang kebetulan gitu kan. Iya. Dibikin sebagai counter elemennya Big Mom untuk alasan ini gitu. Yang gue notice juga di sini si Brook udah pakai kostum zaman dia waktu Luffy pertama kali ketemu dia di Thriller Bark ya. Gue sebenarnya sejujurnya paling suka kostumnya Brook yang ini sih, yang kayak simple, pakai jas doang, terus pakai topi dan bentukannya kayak siapa? Gitarisnya Guns N' Roses kayak Slash. Dia rambut kriwil terus pakai topi kecil gitu. Itu keren banget sih menurut gue. Yohoho banget. Tapi ini akhirnya mereka itu ya, ketemu lagi sama Franky dan Brook setelah berapa chapter ini? 9. Terakhir sih kita lihat mereka di chapter 979 ya. Jadi kayak waktu pertama kali mereka berpencar, si Kinemon ke sebelah kanan, lalu si Denjiro ke sebelah kiri, terus si Lau langsung ke sebelah belakang naik kapal selam. Nah, yang dari depan itu kan ada Luffy, Zoro, Kid, dan Straw Hats yang lainnya. Di sini bisa dilihat di layar kayak gue juga sebenarnya sebelum chapter ini sempat agak bingung sih sebelumnya si Franky ini kemana. Nah, ternyata di chapter 979 ini memang si Franky itu janjian sama si Chopper buat ketemu lagi di bagian belakang. Nah, sementara si Chopper ini gabung sama tim Kinemon lewat rumah bordil itu. Nah, si Franky ini gue nggak tahu mungkin lewat tengah kali tapi kayak nggak kedeteksi gitu, atau kayak dia telat datangnya, jadi kayak waktu udah mulai rame-rame si Franky baru muncul terus langsung nabrak si Big Mom. Di sini bisa dilihat ada jokes juga kayak awalnya si Franky itu ngajakin Robin buat boncengan, taunya yang ikut si Brook. Itu kayak semacam kan banyak yang prediksi kalau si Franky itu sama Robin kan, kayak gagal ngedate nih. Iya. Di sini reaksi yang gue nggak sangka si Nami sih, kayak big bro, harus ada si Frank ngomong some flowers are meant to be pulled. Mungkin ini reference ke sesuatu ya, cuman gue nggak tahu juga sih, soalnya kayak apa konteksnya si Nami ngomong big bro gitu. Gue rasa ini Nami kan, kelihatan sih Nami gitu. Iya, itu Nami sih. Dan maksudnya Franky bilang gitu apa ya? Iya, kalau gue sih nggak tahu, mungkin reference apa gitu ya, mungkin kayak komik atau culture Jepang yang lain gitu. Kalian kayak kelihatan si Franky kayak nyanyi gitu kan. Nyanyi sebuah lirik, terus si Nami ngomong big bro. Maksudnya kayak sebelumnya kan kalau Nami ngobrol sama Franky itu kayak kayak marah atau apa gitu, kayak gara-gara Franky melakukan hal konyol kan. Iya, gue nggak pernah notice Nami bilang big bro ya, walaupun ini masih terjemahan unofficial sih, tapi kayak pasti nggak jauh-jauh dari itulah, kayak ada big bro gitu ya. Oh ya kan, kalau big bro kalau nggak salah kalau bahasa Jepangnya itu semacam aniki gitu. Pokoknya kayak ya kalau orang yang ngerti banyak reference mungkin tahu kali ya maksudnya percakapan mereka tuh apa. Cuman kalau Nami friendly kayak gini ke Frank itu rasanya agak-agak aneh aja gitu. Makanya gue mikirnya kayak
konteksnya apa ini gitu. Iya, jadi kayak sekarang Franky jadi yang dituakan gitu, bilangnya big bro. Di sini itu sih yang gue sorot juga pas panel Yamato disuruh sama Luffy buat ngejagain Momonosuke, kayak of course protecting him is only natural gitu kan. Iya. Son of Turtle gitu, kayak dia benar-benar mendalami peran sebagai Oden gitu. Iya, si Yamato ini jadi cosplay Oden gitu ya. Gue rasa sih benar-benar jadi itu ya, mungkin titik mereka bakal bertemu terus kayak bikin aliansi gitu. Ini scene ini jadi membuat hype Yamato join Straw Hats juga makin naik lagi sih, karena kayak apa ya, kayak di sini benar-benar dia tuh mendalami peran dia sebagai maksudnya kayak dia benar-benar acting as Oden gitu, dan bisa jadi acting ini gak cuma di surface doang, tapi kayak dia juga mendalami apa yang Oden tahu, termasuk ya itu yang kayak sempat kita teoriin di podcast sebelumnya, kalau karena dia selama ini bawa jurnalnya Oden, mungkin kayak dia juga mendalami tentang gimana caranya ke Laugh Tale, dan ini akan menguatkan, ini akan jadi argumen tambahan buat teori kenapa dia bakal join Straw Hats, karena dia nanti bakal jadi guide-nya Straw Hats ke Laugh Tale. Banyak sebenarnya counter argumen dari teori Yamato bakal join Straw Hats itu adalah, kayak salah satu argumen yang paling major adalah ya so far kan yang join Straw Hats itu kayak semacam punya peran spesifik gitu kan. Kayak si siapa? Yang terakhir Jinbe, dia perannya sebagai nakoda, lalu misalnya kayak Nami sebagai navigator dan lain-lain. Walaupun ada juga perannya yang shady, kayak misalnya Zoro. Zoro kan purely kemampuan tempur ya, kayak dia nggak punya kemampuan spesifik gitu. Nah jadi kayak salah satu argumen yang menolak kenapa Yamato bakal join Straw Hats sih ya karena dia nggak punya skill spesifik. Walaupun itu juga bisa di-counter dengan ya mungkin nanti sama seperti Oden di kapal Roger, kayak dia emang nggak punya kemampuan apa-apa selain ya apa sih, dia membantu Roger untuk ke Laugh Tale gitu. Kalau Oden ngebantu dengan ngebaca poneglyph, sementara nanti mungkin Yamato ngebantu dengan cara ya kayak ngasih clue yang dia tahu dari jurnalnya si Oden gitu. Sembari dia pengen melihat dunia ya, karena dia selalu dikurung gitu. Iya betul banget. Karena at this point sih gue jadi ini ya, jadi apa sih, semacam antara Yamato yang join Straw Hats atau Momonosuke sih. Kayak dua-duanya ini sama-sama punya chance sebagai pemimpin Wano selanjutnya. Tapi ya kalau dilihat trennya sih, kemungkinan yang akan jadi shogun selanjutnya Momonosuke sih daripada Yamato.